Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul min lisani yafqahu qouli. Segala puji bagi Allah atas berkat rahmat dan kasih-Nya kita semua dapat bertemu di 10 malam terakhir Ramadan ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita semua, yakni Nabi Muhammad SAW. Atas berkat cinta dan kasih-Nya, kita semua dapat merasakan iman dan Islam, dan semoga kita semua menjadi hamba-Nya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Baik, berbicara terkait 10 hari di bulan Ramadan, kita pasti tahu bahwa begitu banyak keutamaan yang Allah berikan di 10 hari terakhir ini. Salah satu keutamaan yang Allah sampaikan yaitu di Quran Surat Al-Qadar ayat 3, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 malam lainnya. Pada ayat ini, Allah seolah-olah ingin menyampaikan kepada kita, ketika kita beribadah pada malam ini, maka itu akan jauh-jauh lebih baik dibanding kita beribadah di 1000 malam lainnya. Dan pada ayat ini juga disampaikan bahwa para malaikat, termasuk malaikat Jibril, itu langsung turun ke bumi untuk mendengarkan doa, untuk mendengarkan rintihan, permohonan, dan ampunan kita kepada Allah. Di salah satu hadis juga disampaikan bahwa ketika kita berdoa dengan sangat sungguh-sungguh memohon ampun pada malam ini, maka Allah itu akan menghapuskan seluruh dosa-dosa yang telah kita perbuat. Bahkan ada yang menyampaikan bahwa bukan hanya dosa yang kita lakukan saja, tapi buku catatan kejahatan atau dosa-dosa kita itu akan dihapuskan di buku catatan tersebut. Maka sudah sepatasnya bagi kita semua, hamba-Nya yang penuh dengan dosa, penuh dengan kelalaian, penuh dengan jauh dari perintah dan larangan Allah untuk kembali menggunakan momentum ini dengan sebaik mungkin. Kembali menggunakan kesempatan ini untuk beribadah, untuk memohon ampun, untuk mengetuk pintu rahmat dan ampunannya. Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak doa dan zikir mohon ampun di 10 malam terakhir ini. Salah satu doa yang Nabi ajarkan adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf dan mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku. Pada ayat ini Nabi menegaskan kepada kita bahwa sebelum kita meminta apapun kepada Allah, maka sudah seharusnya kita meminta dan memohon ampun atau belas kasih-Nya terlebih dahulu. Karena mungkin terkadang pada saat kita di malam Lailatul Qadar, kita itu fokus terhadap banyaknya keinginan-keinginan kita, tetapi lupa terhadap ampunan dan belas kasih yang Allah berikan. Nah, maka di sini Nabi mengajarkan untuk ketika di Lailatul Qadar harusnya kita hadir bukan hanya sekedar fisik, namun hadir secara ruh. Terkadang kita hanya fokus terhadap banyaknya bacaan Quran, terhadap banyaknya ruku atau terjaganya di malam, tapi kosong secara rohani. Salah satu para salaf itu menangis di malam hari ketika mereka mendengar ayat di Quran Surat Ar-Ra'd. Di ayat tersebut menjelaskan bahwa bagi orang yang beriman, ketika mereka mengingat Allah, maka hatinya itu akan tentram. Di sana mereka, para salaf, merasa bahwa ketika koneksi dengan Allah-Nya semakin dekat, maka ketenangan hatinya itu akan semakin tenang, semakin bukan hanya urusan duniawi saja yang mereka pikirkan, tapi urusan yang lainnya. Maka sudah sepantasnya di momen Lailatul Qadar ini kita memperbanyak zikir, karena memang zikir itu adalah amalan yang mudah dan ringan, tapi koneksinya cukup kuat dengan Allah. Memperbanyak zikir, memperbanyak doa dan ampunan, jangan hanya sekedar pada hitungan jumlah rakaat dan kuantitas saja, tapi menghadirkan ruh dan sebagainya. Maka parameter dekatnya kita dan hadirnya ruh kita di dalam Lailatul Qadar ini adalah ketika kita merasa bahwa kita tidak ingin malam ini cepat berlalu, ingin terus terkoneksi dengan ampunan dan rahmatnya Allah. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.